Halo Mas, ini motornya apa Mas? Ini tadi habis turun mesin, sehernya macet karena kehabisan oli. Kita melayani turun mesin itu one day service. Jadi tadi masuk jam 8 malam, jam 8 pagi, kondisi motor ini mogok, ngancing, sehernya nggak bisa di starter. Sekarang ini sudah proses inrayen, yaitu sudah kita rakit, jadi tinggal kelamahke antara seher sama burungnya. Jadi insya Allah nanti sore sudah siap diambil sama yang punya. Jadi kita ceritanya one day service. Ya itu 1 hari pengerjaan. Motor mogok karena kehabisan oli. Jadi terus yang diganti sekarang apa aja Mas? Seperti tepatnya yang ganti kita seher sama ring di oversize, dibawa ke Kutang Bubut, di kolter. Tadi oversize-nya 50, terus kita dinaikkan karena burungnya loboknya parah, kita pakai menggunakan seher oversize 100. Oke. Oke. Tadi jam 8, sekarang jam 11.56. Oke. Berarti hanya berapa jam ini Mas? Nah, jadi karena kita pengerjaan cepat, yaitu ada yang satu tadi setelah kita bongkar lari ke tukang bubut, kita kolterkan, terus yang satu dibersihkan klepnya, disekur, sama perbaikan yang lain. Jadi setelah pulang baru kita dipasang bareng-bareng. Jadi kok di sini sudah normal? Ini sudah normal, tinggal nunggu masang cover-covernya sama inrayen. Jadi kita hidupkan selama kurang lebih 1 jam. Kondisi kalau mesin ini panas terus mati berarti kolterannya kurang bagus, overhead. Jadi kita mengantisipasinya nanti bisa dilihat setelah hidup 1 jam. Jadi kalau nggak mati berarti motor ini nanti dipakai yang punya aman. Normal. Ya. Terus untuk tadi kan sempat macet karena kehabisan Oli. Ya. Perawatan selanjutnya ketika sudah di kolter. Untuk perawatan selanjutnya itu pada saat digunakan setiap hari, ini orangnya kerja di Semarang, itu kita harus titik tanda kilometer, yaitu rata-rata penggunaan jarak tempuh oli itu kalau untuk motor bebek kurang lebih 2000 km. Nah karena ini mungkin orangnya itu 2 bulan sekali, kadang lebih, baru tahu daya pelumasannya sudah tidak ada, bahkan oli menguap habis. Mas Gatot Trisno Motor. Ini jenengan seberapa sering ini ada sepeda motor mengalami hal serupa, kehabisan oli gitu? Kita hampir tiap hari itu ada menu-menu ganti oli motor macet gara-gara kehabisan oli. Karena mungkin dari pemiliknya itu mungkin ada yang lupa, bahkan edukasinya itu mereka patokannya cuma bulan. Jadi motor padahal dibawa kemana-mana, bahkan kemarin banyak yang lebaran itu banyak ke badan tempat saudara-saudara, berkunjung tempat saudara, tapi patokannya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Harusnya patokannya apa? Kilometer. Oke, berapa kilo Mas? Rata-rata 2000 km. Oh gitu. Terus ini untuk menyampaikan ke konsumen, ini motormu nek 2000 meter ganti. Penyampaiannya seperti apa? Penyampaian kita di samping memberikan edukasi secara lisan, kita juga nanti di bawah jok kita kasih tanda kilometer. Oke. Pada saat kita servis di sini, tanda kilometer wajib kita kasih agar tidak lupa konsumen. Terus oli yang harus dipakai Mas, ini memang ada formula khusus atau ada spesifikasi khusus untuk jenis-jenis motor tersebut atau bagaimana? Oh, spesifikasinya jika motor ini punya rata-rata momen Yamaha standarnya pakai oli Yamaha. Nanti kalau Honda standarnya spesifikasi punya MPX atau mungkin dari pabrikan oli yang lain juga punya yaitu sesuai permintaan konsumen. Oh, ya. Jadi memang sebenarnya ada spesifikasi oli untuk jenis motornya gitu. Ya, betul. Untuk lain-lainnya ketika pasca terjadi kehabisan oli, biasanya apa aja Mas? Merembetnya itu loh. Yang merembetnya rata-rata motor kampas kopling, juga ikut aus. Terus ada lagi yang saking parahnya itu ngancing sampai harus ganti stang seher.
sama laker gandul. Ini belum tadi ya? Ini masih bisa teratasi. Oh, Oke. Terus nanti setelah kita turun mesin di sini, rata-rata 1 minggu lagi saya suruh kembali ke bengkel check up. Nah ini sementara juga suaranya agak kasar dikit, itu klep juga masih kita kendori itu agar proses rayanya jadi. Ya nanti 1 minggu lagi kita check up, mungkin ada kendala yang lain nanti baru kita sampaikan lagi ke konsumen. Kalau untuk ini Mas, Jupiter ini jenis ini dengan suaranya seperti itu kira-kira masih ada kendala enggak? Ini karena stasioner kita besarkan untuk proses intrayen. Nah, Terus ini suara agak ngicik sedikit, itu memang klep kita sengaja setel kendu. oh gitu. Karena untuk menghindari pemuaian klep, jadi tidak kompresinya masih bagus. Oke, sarannya untuk pengguna motor-motor karbu ya tentang oli Mas, seperti apa? Saran saya yaitu setiap 2000 km atau kurang yang lebih bagus itu kita ganti. Kita ganti oli. Terus pada perjalanan rantai, ini juga rantai sama yang punya jarang dikasih di pelumasan. Terus cek roda-roda, ini juga dari yang punya juga tidak, ini juga kocak. Nanti juga kita perbaiki. Itu sering-sering terjadi kendala di rantai putus, laker, bahkan kampas rem sampai habis. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi sebuah informasi dan edukasi untuk teman-teman kita yang menggunakan motor karbu. Siap, sukses selalu.